Nah, pada bagian yang berikutnya adalah topik dalam menentukan kepenulisan atau authorship. Dalam sebuah penelitian, tentu kita melibatkan beberapa peneliti ya. Nah, dalam penentuan kepenulisan juga kita akan mengajak beberapa penulis. Bisa saja penulis adalah orang yang tidak ikut dalam penelitian. Ada begitu. Tapi dia membantu dalam kepenulisan. Ya. Nah, tapi nggak mungkin kalau nggak ada penelitian. Tuh ya. Jadi, bisa saja ada satu tim peneliti, tapi dia mau merekrut orang lain yang di luar dari tim peneliti dia untuk membantu menulis. Ada begitu. Ya, itu bisa dilakukan. Authorship ini mengenai pembagian. Siapa penulis pertama, penulis kedua, ketiga, keempat, siapa korespondensi author. Karena untuk susunan penulis itu akan menentukan pertama kontribusi ya, kontribusi kita. Bahkan ketika hanya membantu mereview saja itu juga termasuk kontribusi. Bahkan ketika membantu tentu misalnya merevisi juga, ya itu juga termasuk dalam, bahkan pengambilan data, mengambil data aja itu juga masuk dalam tugas dalam penelitian, maka juga bisa masuk dalam authorship ya. Nah, ada yang mengecek kembali judul sampai referensi ya juga masuk ya ke dalam penulis. Nah, bagaimana urutan penulisan? Jadi penulis itu bisa dimulai yang pertama tentu orang yang paling banyak menulis, yang mungkin menjadi leadernya, yang mungkin paling paham lah tentang seluruh artikel dan penelitiannya, maka penulis pertama namanya. Jadi kontribusinya itu tidak hanya mungkin melakukan proses penelitian, tapi juga proses seluruh dalam penulisan. Biasanya ada penulis utama yang juga sekaligus sebagai korespondensi. Berarti dia yang mengirim artikel ke jurnal korespondensi. Jadi bisa saja penulis pertama tidak menjadi korespondensi, tapi orang yang kedua atau ketiga, atau bahkan orang terakhir. Itu juga bisa ya. Korespondensi dimaksud di sini adalah yang sering kontak-kontakan dengan editor. Ya, penulis kedua dan ketiga itu ditentukan dengan banyaknya tugas yang dia lakukan. Nah, nama tentu tidak perlu dituliskan gelar, jadi cukup dengan nama depan, nama belakang. Ya kalau namanya panjang ya bisa ditulis nama semua dari nama kata pertama, kata kedua sampai kata keempat misalnya. Aplikasi itu juga ditulis, jadi ada misalnya Universitas Lambung Mangkurat atau dari prodi dulu sampai ke fakultas sampai ke universitas. Ada alamat pos juga ya, ini khusus misalnya biasanya korespondensi saja. Ini mungkin di jurnal itu kita menggunakan alamat pos institusi ya. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di beberapa jurnal itu ada satu orang tapi dia punya dua afiliasi, boleh. Ya bisa saja dia saat ini sedang S3 di misalnya di UI. Jadi dia menuliskan Universitas Indonesia tapi juga dia pengen masuk ke Lambung Mangkurat dalam naskahnya. Jadi itu juga Lambung Mangkurat ya. Universitas Lambung Mangkurat. Jadi ada dua institusi, boleh. Satu orang mempunyai dua institusi. Jangan lupa alamat email, ini biasanya yang digunakan yang aktif satu orang saja, yakni yang sering kontak-kontakan dengan editor. Nah, ini contohnya. Nama pertama ya, kemudian nama penulis kedua, nama penulis lainnya. Ini contoh yang lain juga. Kalau korespondensi berarti di sini. Nah, biasanya dengan tanda bintang ya atau asterisk di sini. Baik, ini mengenai authorship ya. Jadi dipastikan semua orang itu tugasnya apa saja. Ya, kalau udah kadang-kadang di beberapa jurnal itu dia menanyakan tentang kontribusi setiap penulis di dalam artikel. Karena dia nggak mau ada satu artikel di mana penulisnya itu cuma nebeng. Itu nggak boleh ya. Jadi penulisnya itu harus berkontribusi membantu dalam kepenulisan. Jangan cuma nebeng.